Kalau saya bekerja, itu tidak separuh, tidak setengah, harus full. Harus nomor 1. Itu jiwa saya, di bidang apapun, kayak ngurus PSSI, saya harus di puncak. Total, bagaimana bisa nomor 1, kan itu. Di partai pun juga demikian. Di partai pun begitu. Tapi ya begitu tarung saya, tapi harus berusaha. Karena dengan mencapai puncak itu, saya bisa bermanfaat untuk rakyat, itu saja. Bukan untuk kepentingan saya. Pak Prabowo itu loh hatinya welas asih. Semua itu ada apa-apa itu loh. Duit koceknya pribadi itu diberikan. Ada salah? Ada. Tapi ya menurut saya yang terbaik ya Pak Prabowo. Bukan karena demokratnya. Butuh seorang figur seperti Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini telah hadir bersama saya Bapak Michael Edi Haryanto, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi. Dan ini adalah segmen pertama dari The Talk Show terkait dengan pemilu, yakni Mimpi Pemilu 2024. Dan untuk kali pertama saya mencoba untuk mengundang hadirkan Ketua DPC Partai Demokrat Banyuwangi. Selamat pagi Pak Michael. Selamat pagi Pak Sauki. Gimana kabar Pak? Oh baik, alhamdulillah sehat. Apalagi diundang Pak Sauki. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Pak Michael. Ya. Pak Michael ini kan awalnya pengusaha Pak, pengusaha sukses dan termasuk di usia yang muda Pak ya, dibilang usia muda yang usaha yang sudah banyak dan asetnya juga terbilang ya sangat besar lah Pak ya. Tiba-tiba loncatannya ke politik gitu kan Pak. Dan tidak banyak Pak pengusaha itu yang sukses dalam politik. Salah satu kadang kalah Pak. Seperti itu. Nah, Pak Michael hari ini dengan posisi Bapak sebagai bahkan Wakil Ketua DPR di Kabupaten Banyuwangi, Bapak melihat lembaga legislatif dari sisi pengusaha sebelum jadi DPR dan setelah jadi DPR itu seperti apa Pak? Ya, oke. Terima kasih Pak Sauki. Jadi sebelum saya mendalam lembaga legislatif, tadi katakan bahwa saya pengusaha dulunya kok masuk ke dunia politik, katakan begitu ya. Banyak pengusaha yang dunia politik tidak sukses ya. Karena saya lihat pengusaha banyak, saya dulu difitnah seperti itu. Pak Michael masuk politik hanya mengamankan asetnya untuk pekerjaan. Ada suara begitu Pak ya? Bukan ada suara, memang saya dihancurkan begitu sama lawan-lawan itu supaya tidak milih saya. Jadi dari saya teman partai atau luar partai Pak? Ya luar partai jelas kan. Okay, untuk serangan begitu. Iya. Wes, untuk apa milih Pak Michael? Pak Michael nggak ada untuk rakyat. Pak Michael itu hanya cuma mengamankan aset saja. Karena mungkin melihat di luaran begitu pengusaha masuk politik dan sebagainya kan tujuannya kan untuk mengamankan aset dan untuk pekerjaan. Iya. Mereka tidak tahu. Ya, saya masuk politik ini karena saya ngerti politik. Apa itu politik? Kalau mencari keuntungan, saya lebih baik jadi pengusaha saja. Karena saya tahu politik, sehingga ini politik yang bisa membantu rakyat, menyelamatkan rakyat, bukan sekedar membantu. Kalau membantu itu tidak menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan rakyat itu melalui politik. Sehingga saya saat itu memutuskan masuk ke dunia politik. Sebelum masuk dunia politik, saya ini tahu politik itu sejak tahun 2009. Saya ketua PSSI. Ketika itu Pak ya? Ya, lagi PSSI, Persewangi lagi naik-naik daunnya, begitu ramai, jadi diincar oleh orang-orang politik. Sempat Liga Nasional Pak ya? Oh, Liga Nasional. Saya membawa dari Persewangi itu divisi 3, naik divisi 2, divisi 2 naik divisi 1 itu juara 2 nasional. Kita itu juara nasional. Seharusnya juara 1. Kita hanya ngelawan klubnya ketua PSSI Pak Nurdin Halid pada saat itu. Jadi ya mau pakai Pak ya? Iya, enggak. Wes, sebetulnya kayak kami bisa juara 1 waktu itu karena tapi tidak ada permainan skor waktu itu Pak ya? Apa? Murni karena memang juara 2. Mana ada. Oh gitu dulu. Pak ya. Jadi layak juara 1 ketika itu ya? Ya layak, kita sebetulnya bisa juara 1 ya. Tapi yang kita lawan terakhir itu yang punya gajahnya, kita menyerah. Kalau sekarang Liga 1 berarti Pak ya? Liga saya 1,
Bukan liga profesional. Dari 1 juara 2 nasional, Iya. terus kita masuk ke divisi utama waktu itu, profesional. Oke. Setelah masuk divisi profesional, mungkin lagi-lagi orang memikirkan politik. Padahal waktu itu saya nggak ada sedikit pun untuk memikirkan politik. Memikirkan ketenaran, mau nyalon bupati tidak ada. Tapi image-nya orang, wais, ini Pak Michael mau nyalon bupati dan sebagainya. Akhirnya banyak orang ya kalau gitu harus dipatahkan supaya nggak terlalu terkenal. Padahal tujuan saya itu untuk mengembangkan sepak bola. Bola untuk ekonomi. Bisa untuk meningkatkan ekonomi itu bola itu waktu zaman Pak Haruna itu pandai beliaunya. Industri bola. Saya itu ingin memikirkan melalui bola ini saya bisa mengangkat kemiskinan. Bisa itu, Pak. Bisa bayangkan pemain-pemain Banyuwangi aja yang ada transfernya waktu itu pada saat itu 1,7 miliar. Transfer? Nilai pemainnya. Iya. Itu Luar ada biasa, yang ya. 1,7 miliar ya. Dan gajinya itu ratusan juta. Kalau sudah masuk liga itu ratusan juta itu gajinya itu tiap bulan. Waktu itu. Ada yang persaingannya waktu itu pemainnya, Pak? Ada. Banyak, ada 3 nggak salah itu. Itu sampai 1,7 miliar itu. Itu kalau masuk sudah liga antara saya saja ketika jadi ketua Persewaing waktu itu. Iya. Ada yang nilainya 1 bulannya itu 40 juta loh. Pemain itu, Pak? Pemain itu 40 juta. Lokal orang Banyuwangi yang sudah go gitu nasional ya. Ya. Itu jadi pemain bola itu kalau profesional canggih itu bisa meningkatkan ekonomi. Sekarang mau kerja apa? Ayo bola dengan itu. Jadi saya, wah ini saya bisa membantu karena yang pemain bola rata-rata orang miskin loh. Yang ikut bola itu nggak ada orang kaya ya. Jadi manajemen yang digunakan dalam persepak bola ketika itu ya manajemen dunia bisnis, Pak ya? Ya, bisnis, dunia bisnis bukan semata-mata bisnis tapi untuk bagaimana ya meningkatkan ini ya itu. Bola bisa terkenal karena saya prinsip gini, kita mau cari pendanaan itu harus berprestasi dulu kan. Iya. Berprestasi baru kita bisa untuk mencari pendanaan. Kalau nggak ada prestasi, cari pendanaan pun nggak bisa. Jadi saya mengharapkan itu kalau mau cari dana yang besar, kita harus berprestasi dulu. Nah, modali dulu berarti Pak ya? Iya, harus korban gitu kan. Saya korbankan semua waktu, tenaga dan uang bagaimana berprestasi sampai ke puncak gitu. Jadi, secara modal balik enggak, Pak? Ya nggak ada. Kalau ada bisnis. Kalau bagi saya nggak ada bisnis. Saya hanya waktu itu, kecuali yang profesional itu mulai memikirkan bisnis. Ini kan amatir. Bisnis gimana? Orang-orang mau promo, itu kan nggak mau orang pengusaha itu promo ketika masuk TV. Iya, iya. Misalnya kita promosikan Ail supaya dilihat di TV kan harus masuk TV. Sedangkan amatir kan tidak ada. Kita mau mencari dana tidak ada. Jadi kita berusaha untuk ke profesional untuk mencari pendanaan lewat sponsorship. Itu sponsorship itu semua nggak mau memberikan dana yang besar. Paling belikan kaos itu berapa? 1-2 juta. Iya. Sedangkan biayanya miliaranan itu kan. Iya. Jadi saya yang punya prinsip itu harus profesional. Ketika profesional itu mudah, cari anggaran itu gampang. Pasti mau itu. Saya berusaha dan alhamdulillah gol divisi utama profesional. Dan itu capaian prestasi Pak Michael itu diserang karena dianggap berpolitik. Iya, dianggap saya mau calon bupati mungkin begitu ya. Oh, menjelang pilkada waktu itu ya? Oh bukan, kan 5 tahun, kan makin terkenal. Ya itu 2009, ya 2010 mungkin mau pilkada 2010 kan. Seperti itu, jadi mempunyai tujuan, wah ini ya harus dipatahkan, pikiran seperti itu ya. Saya sih tujuannya untuk membantu persepak bolaan, mau diganti apa dan enggak ada ambisi apa. Saya cuma memikirkan bola ini digandrungin rakyat Banyuwangi. Rakyat Banyuwangi desa-desa, seluruh desa loh ya. Itu senang semua bola. Contoh bentuk serangannya seperti apa Pak dari lawan-lawan itu?
Saya harus dipatahkan bagaimana Pak Michael turun gitu aja. Sehingga saya diganti di tengah jalan. Dari ketua Persewangi PSSI. Ketua PSSI langsung diganti. KLB Pak? Enggak, saya waktu itu mengundurkan diri tapi menunjukkan waktu itu PSSI juga ada gejolak kan. Iya. Ada gejolak itulah. 2011 ya, 2011 itu ya. Ya ada gejolak sehingga saya itu mau diganti, ada perintah. Karena yang mengganti saya lapor sama saya bahkan nangis-nangis tuh. Itu minta maaf dan sebagainya. Saya bilang, saya tidak ada masalah karena saya murni ingin membangun bola. Saya cinta bola. Ya, saya dengan bola ini bisa mengangkat olahragawan khususnya bola itu bisa merubah nasibnya. Itu saja saya. Ketika saya tidak dikendaki, nggak perlu saya didemo, tidak perlu saya diganti. Sudah, oke, ambil. Tapi urus yang baik. Saya cuma seperti itu saja. Saya tidak mempertahankan, wah itu hak saya. Karena bayangkan coba, mulai divisi 3, divisi 2, berapa uang saya yang saya keluarkan, berapa tenaga saya. Terus diambil, siapa yang mau? Saya serahkan, oke, yang penting kantor yang baik. Begitu. Pada saat itu. Di tengah-tengah 2009 itu, saya jadi ketua partainya 2012. Iya. Setelah selesai PSSI. Tahun berapa Pak PSSI mengundurkan diri? 2010-an, 2010 itu. Itu setelah mencapai divisi utama itu ya? Sudah divisi utama. Iya. Nah, divisi utama satu-satunya loh, nggak ada yang bisa membawa divisi utama, nggak ada. Mulai pertama Persewangi itu berdiri, nggak ada yang mampu. Ayo coba, nggak ada yang mampu divisi utama. Pada waktu itu saya menjadi ketuanya. Ya. Divisi utama saya belum pertandingan, saya diganti. Nah, akhirnya saya ya sudah ambil saja. Daripada kita bertengkar, ngurus bola, bertengkar untuk apa? Ya sudah, yang mau mengurus bola silakan. Yaudah, akhirnya saya mundur. Dan kalah di divisi utama itu? Ya nggak tahu sekarang. Iya. Terus Pak Michael memandang, tadi Pak, kembali ke tadi pertanyaan, memandang legislatif itu, dari sisi ketika jadi pengusaha, kemudian ketika sekarang jadi wakil ketua DPR itu seperti apa Pak? Ya waktu dari pengusaha waktu itu ya saya melihat bahwa DPR seperti apa? DPR itu ya saya ngelihat ya gimana ya, kan tahu sampai sekarang ini menganggap orang politik itu sudah nggak bisa dipercaya kan itu kan. Ya mau memilih saja, pemilihan saja baik-baik, setelah jadi ya banyakkan lupa apa yang diinginkan. Selalu itu digendung-gendungkan, saya lihat pada saat itu ya seperti itu. Nah, tetapi saya tidak mempunyai tujuan untuk jadi DPR. Awalnya itu? Awalnya saya ingin menjadi ketua partai yang mengambil kebijakan. Sehingga saya jadi ketua partai 2012, saya kan tidak nyalon 2 periode. Karena saya anggap saya menjadi ketua partai saja untuk ya mengatur, mengarahkan, membuat program melalui anggota saya. Tangan-tangan partai di fraksi kan itu kan. Saya melihat itu. Ternyata tidak efektif. Karena yang mengambil kebijakan itu kadang-kadang kita mempunyai tujuan ini, implementasinya itu nggak bisa. Seperti mengenai pertanian dan sebagainya, kita sudah perintahkan begini, tapi nggak sanggup-sanggup, gitu kan. Akhirnya saya memutuskan 2019 kemarin itu nyalon. Kan itu. Dari sebelum saya jadi DPR, bukan politik kan ya. Setelah saya tahu politik, itu kan sebelum saya terjun ke dunia politik, setelah dunia politik saya bukan nyalon DPR, tidak. Hampir 10 tahun saya nggak nyalon, jadi di luar, kan, begitu kan? Ya saya anggap legislatif, ya saya nilai ya kurang efektif kok. Kenapa? Kita mempunyai kekayaan yang melimpah, APBD yang besar, kok masih terjadi seperti ini gitu. Sehingga saya mencalonkan DPR dan alhamdulillah itu jadi. Tetap saya tidak mampu, saya dobrak apa yang saya inginkan. Hati saya ingin tujuan untuk membantu rakyat, masih belum mampu karena partai saya masih nomor 3. Itu Pak Sauki. Partainya Pak Sauki kan nomor 2. Saya tidak punya partai. Oh gitu ya. Saya punya partai, Pak. Oh iya, sorry. Ya, jadi itu saya ini lagi berusaha untuk
keinginan rakyat. Karena kenapa yang dikatakan Pak Sauki kok katanya berhasil saya sebagai pengusaha karena jarang. Karena justru saya lepaskan semua usaha saya. Sekarang ini saya pengangguran Pak Sauki. Berarti kan kalah usahanya tadi Pak. Oh, saya memang harus dilepas. Tidak bisa. Yang Dua-duanya. Siapa sekarang Pak? Kenapa? Yang mengelola dunia usaha. Anak saya. Oh. Kasihan anak saya. Masih baru lulus. Dibebani dipaksakan begitu berat. Sedangkan saya full 100% tidak ngurusi usaha, Pak. Tapi kan Pak Michael sukses di usia masih puluhan waktu itu. Oh ya, kalau katanya orang begitu. Iya. Karena orang melihat kan, saya ini dari keluarga miskin loh Pak Sauki. Pak Sauki aja nggak tahu. Kalau dari ceritanya tahu saya. Saya ini keluarga miskin. Ya, di Badian bisa dicek. Di Badian, ya. SMP saja, orang tua saya tuh nggak bisa menyekolahkan SMP loh. Dititipkan, SMA dititipkan. Di Probolinggo itu ya? Di Probolinggo itu dititipkan kakak saya, bukan karena orang tua punya duit. Ada kakak saya ke sana, buka toko, saya siangnya bekerja, paginya sekolah, siangnya bekerja untuk membantu. Sehingga ya kita menikmati rasanya orang miskin itu, saya merasakan bertahun-tahun Pak, bukan sebentar, tapi bertahun-tahun. Dan alhamdulillah saya diberi rezeki, berkat seperti ini katanya orang sukses di masa muda. Memang saya terkenal karena muda seangkatan saya tidak ada yang berkiprah tentang usaha, nggak ada. Katanya orang-orang sukses, wah cepat begini. Tapi kalau sekarang lihat mana mandek usaha saya, karena semua anak saya konsentrasi full 100% ke dunia politik, karena saya dapat panggilan itu. Iya. Dan Pak Michael ketika itu dikenal sebagai Raja Pupuk di Banyuwangi. Oh ya, terkenal katanya. Iya. Sampai fitnah-fitnah merajalela. Karena saya berperan. Kalau saya bekerja, itu tidak separuh, tidak setengah, harus full. Harus nomor 1. Itu jiwa saya, di bidang apapun, kayak ngurus PSSI, saya harus di puncak. Bagaimana bisa nomor 1, kan itu. Di partai pun juga demikian. Di partai pun begitu. Tapi ya begitu tarung saya, tapi harus berusaha. Karena dengan mencapai puncak itu, saya bisa bermanfaat untuk rakyat, itu saja. Bukan untuk kepentingan saya. Saya ketua DPR, sekarang wakil ketua DPR. Fasilitasnya sama. Iya. Sebagai pimpinan, apa? Nggak ada, gajinya sama. Tetapi yang lain kan kebijakannya. Iya, betul. Nah itu yang saya kejar. Kenapa? Bahwa saya tidak ambisi ingin cari uang. Kalau cari uang ya jadi pengusaha, enak saya. Tapi ini untuk politik ini, saya benar-benar murni. Bukan ini pencitraan Pak Sauki, bukan. Iya. Lihat saja, saya rugi. Saya nggak ada pekerjaan. Lihat, nggak ada tambahan. Kalau dulu setiap tahun, saya beli mobil baru, beli tanah-tanah banyak di mana-mana. Sekarang nggak ada. Kekayaan saya mungkin merosot jauh. Kalau dihitung LHKPN-nya, ya kita laporkan, makin tahun makin merosot. Bukan makin tambah. Kalau dulu sudah terus-terusan naik-naik terus. Dan tidak menyesal Pak Michael? Tidak, karena apa? Saya sangat senang kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena ya itu, masing-masing punya panggilan ya. Atau karena masa lalu dari ketika masa kecil? Ya mungkin itu, saya begitu ngelihat kemiskinan itu enggak enak Pak. Ya, orang miskin itu susah. Nggak enak dan pokoknya sudah saya merasakan enggak enak lah. Padahal kita itu berpotensi kalau kita mengatur Banyuwangi ini dengan baik. Nggak ada orang miskin itu, nggak ada. Nggak ada. Bisa. Itulah yang saya perjuangkan, mudah-mudahan direstui oleh Gusti Allah dan masyarakat mendukung. Itu saja. Dan saya yakin saya bisa membantu masyarakat seluruh Banyuwangi. Gitu. Pak Michael menyinggung tentang tadi APBD Pak ya. Kemudian kemiskinan. Dan dalam banyak forum Pak Michael itu cukup kritis terhadap pemerintah daerah. Dalam arti bupati dan jajarannya kan begitu Pak. Betul. Demokrat memiliki tagline perubahan dan perbaikan dan perubahan. Perbaikan dan perubahan Pak ya. Implementasinya Pak, tagline itu terhadap apa yang Pak Michael sampaikan, seperti permasalahan ketimpangan pembangunan infrastruktur tadi Pak ya. Kemiskinan yang Pak Michael sampaikan, juga yang baru-baru ini ramai, manajemen tata kelola sampah, penanganan banjir dan penertiban pasar, belum lagi UMKM yang mengangkat derajat. Pak Michael melihat itu seperti apa? Pak Michael cukup kritis loh di pemerintahan. Apakah ini sudah berhasil atau belum berhasil atau bagaimana? Ini Pak Michael juga ada di dalam pemerintah menentukan kan kebijakan. Ya,
Jadi yang pertama tagline-nya itu yang membuatkan pusat. Ya, dan saya juga mendengarkan maksudnya apa. Ya. Jadi sekarang ini ada tambahan kesinambungan. Berarti Kesinambungan, perubahan dan perbaikan. oh, oke. Jadi yang baik kita teruskan program ini pusat ini, bukan tagline-nya Banyuwangi. Pusat itu yang baik kita teruskan, perbaikan kan berubah. Jadi bukan mengubah, ini dirubah total, karena kebanyakan perubahan akhirnya pemerintah itu kan melawan Partai Demokrat. Padahal yang dimaksud itu perubahan dan perbaikan, ya kita semua siapa yang nggak kepengen berubah? Semuanya berubah dan perbaikan. Bukan berubah yang tidak baik, kebaikan dan perubahan. Itu yang beri motivasi kader-kader seluruh Indonesia. Kita ingin mengubah karena kita tahu bahwa rakyat butuh perubahan dan perbaikan. Bukan untuk mengubah rezim dan sebagainya. Saya nggak rezim lah. Rezim itu ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang baiknya. Yang tidak baik ditinggal, yang baik dilanjutkan. Itu saja. Mana kita cari pemimpin yang nasional khususnya seperti itu. Kalau melihat program-program memang dulu saya sangat kritis, ya. Kita serang. Juga banyak yang menyerang saya karena saya pencitraan. Ya, melawan pemerintahan. Bahkan saya pernah difitnah, saya itu melawan dokter-dokter seluruh Banyuwangi. Ketika saya kritik mengenai COVID, persoalan COVID, sebetulnya saya itu membela dokter, membela perawat, ya. Mengenai insentif perawat itu kita perjuangkan dokter. Tapi namanya politik kadang-kadang begitu. Saya difitnah, katanya saya mau melawan dokter-dokter. Karena saya buat pernyataan, saya akan periksa rumah sakit itu. Pada saat itu, rumah sakit akan kami periksa. Karena kita punya rumah sakit yang besar, ya, yang begitu hebat, tetapi anggarannya itu masih butuh yang sangat banyak. Hitungannya rugi untung. Memang kita tidak bisnis kepada rakyat. Tetapi saya waktu itu saya kritisin, nggak bisa. Bahkan direkturnya copot itu, saya bilang persempat seperti itu. Karena untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan dan juga meningkatkan PAD-nya. Kita kritis waktu itu. Ya memang ada sisi positif dan negatifnya. Ketika itu positif supaya pemerintah itu bangkit. Ketika ada kritik bangkit mengalami perubahan kan begitu. Di sisi negatifnya saya diserang di mana-mana. Sedangkan saya tidak mampu sendirian. Kan ada fraksi, Pak. Iya kan Demokrat kan sendirian, bukan masalah. Demokrat kan sendirian. Ya. Demokrat sendirian ketika kita tarung, kita selama ini selalu sendirian. Iya. Ya, saya berpikir kita itu ingin membuat kebijakan. Sebentar Pak, di Parlemen Banyuwangi itu PKB juga oposisi kan, cukup kritis kan? Ya. Tidak berkoalisi. Saya tidak menilai partai lain lah ya. Iya. Ya, yang selama ini ketika ada kebijakan itu terakhir pasti saya ditinggal sendirian. Oh gitu ya. Saya tinggal sendirian. Jadi ya saya menganggap ketika kita kritis terus hasilnya apa? Itu manfaat. Jadi cara saya untuk mengkritisi itu lain. Tidak frontal, ya berbicara di depan orang umum banyak. Tidak. Saya akan cari solusi yang baik. Contohnya ada persoalan saya bidangnya apa? Masalah pendidikan, kepala dinas pendidikan saya telepon. Ini persoalan ini tolong selesaikan. Kecuali kalau saya sudah ngomong begini, ya sudah saya tembak, kan itu. Selama kita koordinasi apa dilakukan, ya monggo. Ada persoalan apapun, walaupun itu nggak beres apa, saya tidak membuka. Tapi saya tidak tinggal diam. Sekarang orang kan menilai begitu kan. Pak Michael nggak kritis sekarang. Ada kemunduran dari ada kemunduran ya. Pengawal dulu. Kalau dulu frontal saya, kan itu kan. Nah, dengan cara frontal itu sudah hasilnya tidak ada, membuat partai saya akan terpuruk. Otomatis kan dimusuhin banyak orang, banyak di situ. Akhirnya pakai cara seperti itu. Pak Sekda silakan dicek saja. Saya ada persoalan apapun yang masuk ke saya tidak nginep 1 hari 2 hari. Tengah malam jam 2 pun saya kirim. Jam 2 subuh itu saya bangun ada berita, itu saya WA dulu, saya ketik dulu. Ini persoalan Pak Sekda. Ini. Saya begitu. Ya tolong dirubah. Kan itu. Itu menurut saya agak lebih enjoy, enak. Kan itu. Tapi dari segi orang lembaga, saya di WA,
Pak Michael sekarang diem saja sudah kena. Nah itu kan, sudah kena ini apa dapat begini. Enggak lah, tidak ada rugi bagi saya. Untuk apa? Saya jadi pengusaha aja cari duit banyak kok. Kalau hanya cari duit, cari itu kan itu. Tapi kan sekarang ini Pak, ramai masalah infrastruktur jalan terutama Pak kan. Nah, ya memang kami belum melihat sih Demokrat kritis seperti tahun-tahun kemarin. Meskipun sebenarnya Pak Michael dikenal awal itu sangat kritis gitu. Nah, pandangan Pak Michael sebagai Wakil Ketua DPRD hari ini terhadap masalah-masalah seperti tadi itu yang saya sampaikan. Pembangunan jalan yang mungkin kurang merata gitu kan hari ini, perbaikannya juga kurang bagus. Ini banyak dikeluhkan masyarakat loh Pak, yang ini yang sangat menonjol. Ya, saya sudah tahu. Nah itu banyak WA yang saya gambar-gambar gitu kan. Kenapa enggak sekritis kemarin? Siapa bilang enggak kritis? Itu salah satunya yang pasang-pasang pisang-pisang itu kan juga terus terang saja masukan dari saya juga kan. Saya bilang kan rakyat itu nggak ngerti mengenai politik kan begitu kan. Mengharapkan DPR setiap turun itu DPR ini tukang bangunan, semua persoalan itu yang minta bangunan kepada DPR kan gitu kan. Saya bilang DPR itu bukan hanya bangunan saja, justru SDM-nya, manusianya seharusnya dipikirkan rakyatnya kan itu. Memang penting, tapi kan enggak nomor satu. Tidak perlu DPR bisa bangun. Caranya apa? Ya tanamin pisang aja, kirimkan ke bupati. Saya bilang, kan bingung. Berarti komunikasi di antar pemerintahan daerah Partai Demokrat dengan Pemda buntu dong? Oh enggak, kita kan komunikasi ke Pak Sekda. Sampai pimpinan tertinggi melakukan sendiri aksi-aksi bukan, itu? Rakyat kan udah tahu. Kita itu anggarannya 3,2 triliun ya. Lain-lain. Itu uang mana cukup? Wes, jalannya kita paling besar Banyuwangi. Kalau memang masyarakat mulai, nggak bangun-bangun, siapapun bupatinya yang nggak bisa. Kalau tidak benar-benar diatur dengan baik. Ya, terus ada kerjasama ke provinsi dan RI. Ini yang kelemahannya itu di pemerintahan di sini itu kerjasama antara DPR provinsi khususnya. Kalau mengenai gubernur saya tidak tahu lah ya lobbynya ya antara pemerintah. Tetapi kalau bisa itu kita sinergikan antara provinsi dan RI, membantu itu selesai, Mas. Persoalannya ini provinsi jalan sendiri, RI jalan sendiri, sedangkan program pemerintah jalan sendiri. Padahal kekuatannya bukan main. Saya tahu, kita paksakan gimana duitnya nggak cukup. Oke Pak Michael, kalau jalan saya masih bisa maklumi Pak ya. Ya. Pak Michael juga dalam salah satu media mengatakan bahwa masih banyak desa yang belum terpasang LPJU. Kan begitu kan Pak ya. Dan banyak orang tua yang masih belum mampu membiayai anaknya sekolah. Betul. Gitu kan. Betul. Masih berada di bawah garis kemiskinan. Ya. Ini mengusik saya Pak. Menurut Pak Michael, ini kan hal yang mendasar hak asasi manusia kan begitu Pak ya. Itu tugas pemerintah seharusnya. Nah, pemerintah daerah, kalau DPRD kan lebih ke mengusulkan, karena ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebenarnya, lebih ex officio-nya itu di sana. Betul. Gitu. Pak Michael melihat dengan kasus-kasus yang muncul seperti itu melalui pernyataan Bapak, pemerintahnya bupati sekarang atau yang sebelumnya itu gagal dong berarti. Ya, jadi kita tidak melihat bupati namanya Pak Anas atau pemerintahan sekarang ya, hampir semua pemerintahan, semua loh ya. Kita lihat cek di mana. Ayo coba tunjukkan di mana. Nggak ada yang bisa sempurna begitu. Tapi kita tetap menyuarakan. Karena saya turun ke lapangan, serap aspirasi, jeritan rakyat yang saya dengar. Dan saya ungkapkan. Nah itu, masih banyak rakyat Banyuwangi itu yang miskin. Masih banyak rakyat yang perlu pertolongan LPJU. Bahkan saya katakan, ini tidak adil bagi rakyat Banyuwangi. Kenapa? Kayak saya, tinggalnya di kota. Ya. Saya mau kemana-mana enak, tidak pernah menikmati jalan bergoyang. Tidak pernah saya kesandung karena tidak ada lampu. Tetapi kalau kita melihat orang desa, sudah tidak menikmati kekayaan Banyuwangi, tidak menikmati apa, hidupnya susah, mau jalan kesandung-sandung karena tidak ada lampu. Dan saya bicara kepada Pak Sekda, tolong dibuka moratorium mengenai LPJU. Katanya tidak boleh pembangunan mengenai LPJU. Tapi tetap saya bersuara karena memang ini dibutuhkan rakyat kan gitu. Artinya kan begini Pak Michael. Pak Michael melihat bahwa penyelesaian itu kayaknya tidak mungkin kan gitu kan. Karena kan anggaran pemerintah atau Pak Michael tadi menyampaikan
di mana-mana pemerintah juga akan kesulitan untuk mewujudkan semua itu. Dan Pak Michael tetap saja bersuara. Logikanya, ini hal yang tidak mungkin terselesaikan, tapi Michael angkat sebagai sebuah masalah. Pasti selesaikan. Ini kan bisa jadi pencitraan loh Pak nanti. Ya, bisa terselesaikan. Saya bilang, ini kan bukan, saya jangan diklaim diadu dengan bupati ini gagal apa tidak. Bisa. Saya tidak mengadu Pak, cuma begini. Saya selalu bisa. Karena apa? Kita mempunyai. Ya maka saya sering kritik kepada SKPD kan itu kan. Iya Pak. Jadi kadang-kadang SKPD itu melakukan program kebiasaan. Nah, kemarin waktu bahas mengenai BPD saya ungkapkan kan itu kan. Tolonglah mulai SKPD itu melihat serap aspirasi. Yang diinginkan rakyat itu apa? Itu yang dipikirkan programnya apa? Kan itu kan. Ini kadang-kadang nggak nyambung. Yang dibutuhkan ini programnya ini. Kayak seperti programnya pupuk pertanian. Itu kan sampai tadi kan mengenai pertanian. Iya, betul. Siapa yang nggak tahu? Semua menjerit. Kali ini tahun 2 tahun terakhir ini petani yang tersiksa. Petani yang saya seperti ini katanya punya duit itu karena tani. Orang maka nggak tahu. Saya berjuang selama di DPR ini. Saya berjuang untuk petani. Tapi mereka karena tidak tahu selalu mencurigai saja. Saya itu memainkan pupuk. Bahkan langka, rantai distribusi yang sulit. Bahkan petani itu disinyalir. Tiap tahunnya rugi loh Pak. Ya. Tiap panen itu maksudnya. Jadi memang seperti itu. Ya. Dan orang terkenal, saya ini yang punya pupuk. Kan itu. Karena saya ketika ada masalah petani, kan saya di depan. Dianggap saya penguasa pupuk. Padahal tidak. Saya kabupaten 25 kan. Saya itu dapat distributor hanya 4 kecamatan. Begitu Pak ya. 21 kecamatan kan orang lain. Iya. Saya hanya menentukan 4, satunya 4, 3, satunya 5 lah. Petro 3, Kaltim 5 kecamatan. Masih anggap aja kalau 55, 20 kecamatan kan dalam distributor lain. Bukan saya menguasai, tapi kan sampean dengar kan penguasa pupuk kan saya. Raja pupuk, iya. Raja pupuk. Padahal 5 kecamatan, coba bandingkan. Kecuali kayak separuh lebih mungkin bisa saja. Saya hanya 5 kecamatan yang bertanggung jawab saya. Tapi saya diklaim bahwa yang memainkan pupuk itu saya. Banyuwangi loh Pak. Ya, bahkan ya lucu sekali. DPR, anggota DPR. Ya. Kolega berarti kan Pak ya? Ya, tapi bukan dari partai saya. Iya. Ketika ketemu petani, kan banyak kan berlomba-lomba kan cari masa kan ke petani kan itu kan. Ngumpulkan kelompok-kelompok tani. Ketika ada pertanyaan, kenapa pupuk langka? Karena nggak bisa jawab, nggak ngerti. Paling enak kesempatan ini. Itu loh. Yang membuat langka itu loh gambar itu. Kebetulan di situ ada gambar saya. Jadi jawabannya paling enak begitu. Kan dia kan nggak bisa jawab. Kenapa? Berarti ada berdua ini Pak ya? Iya, ada berdua. Kenapa? Kok langka pupuk? Jawabannya seperti itu. Yang membuat langka itu loh gambarnya. Akhirnya apa? Petani setelah pertemuan, setiap ketemu gambar saya disobek. Seperti itu. Saya nggak nyalakan. Saya tahu petaninya siapa. Tapi saya nggak lapor polisi. Sebetulnya kan nggak boleh kan? Nggak boleh ya kan? Itu, iya. Tapi saya kan tahu. Kenapa seperti itu? Ternyata ada provokasi. Ya sudahlah. Biarkan aja. Tuhan yang nggak mencoba diperbaiki komunikasi itu Pak? Kepada siapa? Dengan petani. Oh, enggak. Maksudnya tetap kita ngomong kepada petani. Saya akhirnya menetralisir. Yang mencapai oknum berarti. Bukan oknum ngomongnya supaya enak, supaya nggak milih saya. Kan orang-orang kan sekarang banyak. Saya ngomong itu apa adanya di masyarakat. Banyak yang mendukung saya. Mereka tidak bisa menjelaskan mengenai pupuk. Paling enak apa? Itu yang membuat susah petani. Yang petani yang ngerti, nggak mungkin. Yang nggak ngerti. Langsung kenyataannya banyak yang ngerti. Gambar saya disobekin, Mas. Kembali ke tadi Pak Michael. Saya tidak mengadu Bapak dengan program Bupati. Ya. Hanya saja begini. Ketika Pak Michael kritis dan fokus pada persoalan itu. Misalkan kritis LPJU, kemiskinan, dan pendidikan gitu kan Pak ya. Artinya menurut Pak Michael, ini pemerintah daerah gagal dalam membuat skala prioritas atau seperti apa Pak dalam pembangunan? Kalau tidak dapat dikatakan pemerintah gagal dalam pembangunannya ya, karena tidak mau seperti itu kan? Gimana menurut Jadi prioritas sekarang pandai-pandai, memang cocok kan pemerintah kan. Temanya kan untuk menggerakkan perekonomian di basis pedesaan dan khususnya pertanian kan itu kan. Temanya kan gitu. Berarti kan prakteknya Pak? Cocok.
Cuma prakteknya itu kadang-kadang tidak sinkron. Contohnya begini, dinas koperasi. Kan itu kan. Dinas koperasi itu kan membawa UMKM. Ya. Seharusnya tahu bagaimana menggerakkan ekonomi, menggerakkan UMKM. Ya pendampingan UMKM apa yang dibutuhkan. Bagaimana? Saya mengatakan di rapat begitu. Tahu tidak apa kebutuhannya? Karena COVID sekarang, kena dampak COVID. Kan banyak UMKM yang gulung tikar. Collab, dijual semua. Tanyakan dong kalau menggerakkan apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu apa? Satu, peralatannya hilang. Kedua, permodalan. Itulah yang harus dipikirkan dinas. Bagaimana caranya konsep untuk mencari pendanaan. Misalnya ada kur, tapi jangan dibiarkan kur ini jalan dengan seperti kur, pokoknya nyanyi bank, utang bank, tidak dibina, kan nggak karu-karuan. Atau pemerintah ada alokasi anggaran itu kan bisa pakai sistem program-program itu, tidak memberikan bantuan. Kalau yang saya tahu kan dikumpulkan UMKM dikasih 1 jutaan gitu kan. Ya mana bisa dengan uang 1 juta bisa mengubah nasib UMKM. UMKM butuh pendampingan. Tidak semuanya, tapi harus mempunyai program itu dijalankan. Bagaimana UMKM bergerak. Ketika saya cek di lapangan, banyak UMKM yang mengeluh bahwa perhatian pemerintah itu tidak ada. Padahal pemerintah sudah mempunyai pikiran, sudah membantu, memberikan bantuan. Tapi caranya yang kurang tepat. Itu sudah saya sampaikan. Kan begitu. Cuma saya kan kurang keren karena bukan ketua. Berarti targetnya ketua, Pak ya? Iyalah. Sehingga ketika itu ayo kita jalankan program untuk rakyat. Ya. Target ketua DPR berarti target nasional berapa Partai Demokrat? Ya kalau di atas 10 kan, gitu kan. Di atas 10 itu kemungkinan bisa. Kan itu kan. Bahkan ada yang target 25, saya enggak lah. Target 25 atau 18, 20 begitu ya. Yeah. Saya 10 ke atas. Saya target utama ya memang pemenang. Target kedua, saya bisa mencalonkan bupati. Bukan saya calon bupati, partai saya mencalonkan bupati tanpa koalisi. Pak Michael tidak ada niatan? Saya enggak. Bupati. Saya lebih baik jadi DPR, bukan casing saya jadi bupati. Saya casing saya tukang kritik gitu gini. Kalau banyak yang mendesak jadi bupati? Nggak ada lah, kata-kata situ mendesak itu gimana. Itu kan kata-katanya orang kan, saya didesak oleh rakyat itu. Kecuali ada keajaiban itu kan. Kalau murni mungkin oke, tetapi itu nggak ada lah. Karena rakyat saya tahu nggak ngerti masih tentang politik itu. Ya kalau ketika kasih uang yang ngomong, Pak Michael didukung rakyat itu karena ada apa-apanya. Kalau kecuali ada keajaiban memang seperti itu, ya apalagi buat. Dan itu yang menjadikan Pak Michael di mana-mana ketika kampanye, kemasannya itu pendidikan politik. Gitu. Pendidikan politik. Saya lebih baik, bahkan saya mengatakan, tidak perlu pilih Demokrat lah, saya lebih senang. Kalau rakyat itu tahu tentang politik itu, ngerti. Memilihnya jangan ngawur. Kenapa katakan gitu? Kalau yang terpilih orangnya baik-baik semua, yang mempunyai selevel, sefrekuensi untuk rakyat, kan selesai. Walaupun nggak di Demokrat kan sama, pemikirannya kan sama. Untuk apa? Kalau saya begitu, sehingga saya ngomong, tidak perlulah harus Pak Michael kan demi Demokrat. Tidak. Saya melakukan pendidikan politik supaya ngerti, jangan ngawur. Ngeri Mas. Sekarang sudah sampean sebagai konsultan, lihat. Rakyat apa? Saya pilih. Ya Pak Michael. Pak Michael menyampaikan pendidikan politik di masyarakat Pak ya. Yeah. Tidak harus pilih Partai Demokrat. Yeah. Dan Pak Michael di mana-mana ketika berkampanye itu sangat, ya bukan viral ya, tapi di media massa itu selalu diungkapkan Pak Michael menyumbang infrastruktur sana, kadang kan menyumbang komunitas kan begitu kan. Artinya tidak hanya bicara lah kan Pak ya, tapi juga ada biaya yang turun sebagainya. Yeah. Di sisi lain Pak Michael juga menyampaikan bahwa jangan memilih calon yang hanya karena bantuan materi. Betul. Ini semua tidak blunder Pak bagi Partai Demokrat, apalagi dengan capaian target di atas 10 kursi gitu. Ya. Ya, jadi kan saya katakan kembali, saya ingin melakukan pendidikan politik bukan memanfaatkan suara rakyat. Kalau memanfaatkan suara rakyat sekarang kan rugi. Kadang-kadang orang politik kan begitu. Apa yang saya katakan ini blunder apa enggak? Iya. Kan itu kan? Iya. Hitung-hitungan rugi apa tidak. Saya tidak. Saya itu jelas rugi dong. Saya melakukan pendidikan politik, misalnya saya kasih beras semua.
Rakyat kan tidak mau. Ketika saya ngomong ke politik, nah politik itu ada sesuatu. Kan Iya. itu kan. Saya ngasih sangu apa. Kalau hitung-hitungan, saya rugi. Tetapi saya ingin mengubah Banyuwangi ini supaya jangan main-main politik. Kan tidak ngerti. Rakyat tidak ngerti tentang politik itu. Tidak akan terjadi perubahan jika rakyat masih mempunyai pedoman seperti itu. Ini kan apa yang Pak Michael sampaikan dan Pak Michael harapkan kan bertolak belakang kemudian. Betul. Pak. Ya. Ya saya harapkan untuk menyadarkan. Saya kalau ngomong begitu kan salah. Padahal pimpinan yang paling banyak dapat 2 itu saya memberikan bantuan. Ya kan? Iya. Semua infrastruktur, tapi bukan uang saya loh ya. Uangnya program pemerintah. Yang paling banyak kan pimpinan, itu kan lain toh alokasinya itu. Ya kan? Seperti apa lainnya itu, Pak? Ya lain, angkanya kan pribadi. lain. Misalnya pimpinan. Untuk pribadi atau gimana maksudnya? Mana pribadi program itu ya dikecek saya. Enggak, yang pimpinan lain maksudnya. Apa? Pimpinan-pimpinan yang lain maksudnya. Bukan. Anggota sama pimpinan. Saya kan dapat 2 pimpinan kan hanya saya. Oke, ya. Dibandingkan anggota yang lain itu, saya kan lebih banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat. Iya. Baik jalan, irigasi, semua kan paling banyak kan saya. Iya. Seharusnya kan saya, pilih saya karena saya memberikan kontribusi kan itu kan. Saya kan tidak pernah. Itu uangnya rakyat. Saya jangan memilih saya karena saya memberikan bantuan. Itu uangnya jenengan, uangnya rakyat. Memilih itu jangan karena bantuan. Kalau memilih bantuan, yang bisa jadi itu ya anggota DPR. Yang anggota nyalon, yang bukan anggota DPR, mau membantu 200 juta jalan. Nggak mungkin. Dan ini bentuk totalitas Iya. seperti ketika di Persewangi, PSSI seperti itu, Pak ya. Betul. Rakyat kan selalu menuduh DPR kan sudah lupa. Kan itu? Iya, Lupa iya, kan? iya. Halal dadi. Tidak dirawat kan. Lali, nggak dirawat dan sebagainya. Tetapi caranya memilih sama. Caranya kan sama. Benci sama A, tetapi kriteria yang akan dipilih itu sama. Sopo sing iso bangun jalan ini, tak pilih. Siapa sing bantu musola, tak pilih. Kan sama, yang bisa membantu jalan siapa? DPR. Cuma DPR yang lain. Dulu yang ini yang dibenci, sekarang ada DPR baru. Ketika baru kan dosanya kan tidak ketahuan. Tapi rakyat kriterianya cara memilih itu siapa yang membangun. Kan sama berarti anggota yang lama. Tapi dia benci. Dia tidak senang ke anggota DPR. Tapi caranya sama. Itulah saya melakukan pendidikan politik. Itu kalau begitu pilihlah yang benar-benar selidiki bahkan ke kelakuan pribadi, kelakuan kehidupannya. Apa sih? Apa suka membohongi rakyat apa tidak? Kalau membohongi rakyat coret saja. Kalau saya membohongi rakyat satupun, sudah jangan dipilih. Pilihlah orang yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat. Karena DPR itu adalah pegawainya rakyat. Saya sering kali kan begitu. DPR itu jongosnya rakyat, pegawai rakyat. Kalau dulu saya bos loh. Orang manggil bos. Tapi ketika saya sudah menyatakan saya menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR, saya harus menjadi kulinya rakyat. Bukan bos lagi. Jadi saya harus memikirkan rakyat sebagai bos saya. Saya sudah lama menjadi bos. 20 tahun lebih menjadi bos. Saya tahu bagaimana kesenangan bos. Kan tahu saya pengalaman jadi bos. Saya senang ketika karyawan saya itu baik, karyawan saya jujur, karyawan saya tidak ada korupsi, sehingga menimbulkan saya menjadi tambah kaya, kan senang. Saya merasakan. Nah, sekarang saya jadi kuli, jadi karyawan. Bosnya rakyat. Bosnya rakyat, saya akan menyenangkan hati bos saya. Bagaimana cara menyenangkan hati bos saya? Saya tahu, walaupun bos saya tidak tahu. Itulah yang saya kejar. Mungkin belum ada buktinya, mungkin katanya pencitraan, tapi saya tujuannya ke sana. Kalau nggak sia-sia saya, untuk apa? Saya korbankan waktu, saya korbankan uang, saya korbankan tenaga saya untuk membantu rakyat, tapi akhirnya tidak dipercaya oleh rakyat, kan percuma, berarti gagal. Dan harapan juga target untuk 10 kursi lebih terpenuhi, Pak ya. Terpenuhin, ya mudah-mudahan menang, dan kedua bisa bupati. Kita mencalonkan. Seperti saya kemarin. Kenapa kok harus bupati, Pak? Yang mengambil kebijakan yang punya duit itu bupati. Kita itu hanya mengusulkan. Ya pokir itu saja, kita mempunyai kekuatan itu, tapi berapa? Nggak bisa menyelesaikan persoalan. Yang bisa menyelesaikan persoalan itu bupati, tingkat kabupaten, gubernur tingkat provinsi, tingkat sana presiden, yang punya duit, yang mengeluarkan duit. Kebijakan yang mayoritas itu ya itu, kan itu. Sehingga saya harus mencari bupati. Saya tidak mungkin, ya mungkin saja epok saja, tapi kan nanti akan komitmen dengan kita. Misalnya nggak ada calon lain,
ada Bu Epok, tapi harus komitmen dengan kita. Punya nilai tawar berarti. Iya, harus begini, melakukan ini, programnya ini loh, jalankan. Kalau enggak ya sudah. Kalau dulu kemarin 6, ya kan? Kan kita harus koalisi. Saya kepingin bupatinya ini. Partai satunya kepingin ini, kepingin ini. Sampai terakhir mau pendaftaran itu lo baru klik. Terus kapan kita mau meyakinkan rakyat? Iya. Nah, ketika 10, setidaknya sudah Demokrat punya 10. Saya mau cari bupati yang baik. Saya panggil siapa yang mau, kepingin apa. Saya hanya, ini loh program saya. Rakyat butuh kesejahteraan. Mau? Oke. Kalau enggak, ya sudah enggak usah. Saya hanya seperti itu saja. Kalau mau jalan, mari. Saya akan berusaha. Saya akan korbankan kekuatan saya, uang saya untuk bagaimana bupati. Karena bagi Banyuwangi yang bisa menyelamatkan itu ya bupati. Oke Pak Michael. Dari 5 dapil kemarin Pak ya. Ya. Kabupaten Banyuwangi sekarang jadi 8 dapil. Ya. Dalam simulasi yang lembaga saya lakukan Pak. Itu Demokrat salah satu partai yang diuntungkan. Karena limpahan suaranya dari caleg-caleg yang tahun 2019. Tepat. Itu setiap dapil dapat ya. 1 kursi. Berarti kan 8 kursi. Ya. Hanya saja hari ini Pak Michael, dengan munculnya pasangan Prabowo Gibran gitu kan dari partai Gerindra ya. Dan nomor urutnya nomor urut 2 yang sama dengan partai Gerindra nomor 2. Dan Demokrat mengkampanyekan itu juga begitu kan, secara masif juga saya melihatnya di seluruh daerah. Ini tidak merugikan Demokrat, bukannya ini malah menguntungkan partai Gerindra kemudian Pak Michael. Tidak merasa seperti itu? Ya kalau secara pikiran konsultan, ya orang mikir seperti itu ya kan gitu. Makanya kita pandai-pandaian meyakinkan kepada masyarakat bahwa Prabowo itu juga miliknya Demokrat. Walaupun itu dari partai Gerindra, tetapi kita kan sudah memutuskan bahwa Demokrat ini bersama Prabowo. Ya tergantung kita mau pandai-pandaian bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahwa Prabowo ini miliknya Demokrat juga. Kalau bagi saya itu saya tujuannya Prabowo karena saya anggap yang bisa untuk menyelamatkan Indonesia dengan ketegasannya itu. Jadi saya senang lah ya. Ya mudah-mudahan jadi urusannya nanti program ke depan bagaimana, itu kan saya tidak mempengaruhi apa kekuatan ketua DPC. Yang saya pikirkan Banyuwangi, program-program itu bisa masuk Banyuwangi bagaimana. Kan itu kan. Ketika Prabowo menang, Demokrat otomatis kan jadi menteri. Misalnya diberi 3 itu saja. Saya akan datang, otomatis kan orang Demokrat. Dan saya bisa masuk. Saya tidak bisa masuk ke Pak Prabowo, tapi saya bisa masuk ke menterinya. Menterinya kalau berhubungan dengan rakyat, kan saya bisa menyuarakan tentang program-program yang dibawa ke Banyuwangi. Itu yang tidak pernah dipikirkan kadang-kadang politisi lokal. Politisi lokal hanya memikirkan di Banyuwangi, padahal 3,2 triliun. Nggak bisa, Mas. Sehingga saya mau melakukan itu kayak DPR provinsi. Ya, yang bisa menyelamatkan kan harus kerjasama provinsi dan RI, terutama DPR. Kalau perlu gubernur. Kecuali punya bupati ya Pak ya. Bupati pun sendiri kan terbatas juga keuangannya kan. Harus ada backup di atas. APBN berarti. APBD 1. Provinsi ya. APBN. Itu seharusnya ada kesinkronan. Itu yang selama ini di pemerintahan Banyuwangi tidak ada. Jadi dilepas. Tidak pernah kita dikumpulkan DPR provinsi. Saya sudah mengusulkan. Ya dipanggil lah, dijak ngomong. Ada 8 provinsi, ada 7 RI. Kalau diajak ngomong, potensi apa yang diberikan dari Provinsi Jawa Timur. Ya bukan hanya poker jasmasnya DPR lah. Tetapi kan 40 triliun loh BPD-nya. Iya. Kalau 7 orang ini fokus ketika pemerintahan sini baik ngopenin DPR Provinsi, ayo minta tolong. Ya harus merendahkan dong, jangan. Kalau enggak, mentang-mentang pemerintahan gitu, terus enggak mau tahu, terserah kekuatan kita mau itu, enggak bisa. Kenyataannya, bupati berapapun ganti kan tidak bisa menyelesaikan persoalan rakyat tentang kemiskinan. Kita butuh partner, kita butuh biaya, duit di sana. Yang bisa mengambil duit kan gubernur dan DPR provinsi, DPR RI dan presiden dan menteri kan itu. Itu yang akan saya coba berusaha untuk ke sana. Untuk mengambil anggaran dibawa ke Banyuwangi. Dan Pak Michael tidak merasa rugi ya mengkampanyekan nomor 2 itu dengan Partai Demokrat yang nomornya 14 seperti itu enggak ya? Enggak, saya tenang saja. Saya enggak merasa rugi. Karena rakyat tahu bahwa saya bekerja untuk rakyat
dan Demokrat tahu nomor 14. Kan itu. Banyak yang nggak mengerti juga tentang presiden. Presiden Gerindra, presidennya apa, banyak juga yang nggak ngerti. Itu Pak ya, soalnya Prabowo gitu ya. Prabowo yang tahu, Prabowo bahkan itu. Partainya apa nggak ada. Ya yang tahu kan orang-orang politik saja. Di bawah itu banyak nggak tahu. Ketika saya tanya, kenyataan begitu. Milih siapa? Karena di hadapan saya, siapa? Prabowo. Kan dia tahu bahwa Demokrat kan Prabowo. Kan itu kan. Tidak ngomong Gerindra begitu. Karena kita selalu berbicara tentang Prabowo. Tahu bahwa Prabowo milihnya Demokrat juga. Saya yakin seperti itu. Ini agak sensitif Pak Michael. Siap. Jadi tentang politik dinasti Pak Michael. Ya. Dari sisi Pilpres sendiri kan ramai juga. Dari Jokowi ke Gibran. Gitu, Pak. Ya. Terus Pak Michael sendiri hari ini mencalonkan putra Pak Michael di dapil yang sama. Ya. Kadang saya secara pribadi bingung. Artinya kan ini kan dapil yang sama, anak sama orang tuanya kan begitu kan. Satu partai pula. Pak Michael memandang politik dinasti seperti apa Pak? Dan apa yang menjadi latar belakang atau target Pak Michael mencalonkan putra Bapak di dapil yang sama? Biasanya kan politisi itu beda partai atau dapil yang berbeda kan begitu. Betul. Ini dapil yang sama. Ya. Satu, saya tidak anti politik dinasti. Memang kebanyakan politik dinasti yang merugikan rakyat. Ya kan? Tapi ada politik dinasti juga yang benar-benar kalau memang baik. Kenapa? Kecuali ya, yang nggak suka itu, saya bupati, saya angkat jadi yang bisa menghasilkan uang jadi direktur perusahaan-perusahaan. Itu dinasti murni kan? Iya. Lah, kalau mau sama-sama dipilih oleh rakyat, ya dipilih rakyat dan bisa bekerja untuk sendirinya bukan karena fasilitas negara, kenapa tidak? Kan itu. Yang salah itu kan memanfaatkan kekuasaan itu untuk membantu anaknya, adiknya, saudaranya. Kan itu kan. Kalau untuk sendirinya sendiri, untuk dia usaha sendiri, kenapa tidak? Kan itu. Itu silakanlah menilai. Saya tidak menilai Mas Gibran dinasti apa, apalagi wakil presiden. Saya yang mengambil kebijakan itu presiden. Memang ada yang bilang kalau Pak Prabowo sakit kan Gibran. Ya jangan andai-andai sakit lah, ya doakan aja supaya sehat. Kan begitu. Jangan mempunyai disudutkan pikiran sakit nanti Gibran begini-begini. Yang saya tahu pikiran dengki itu Pak. Iya, pikiran dengki gini. Yang saya tahu Pak Prabowo tegas. Yang cocok untuk sementara ini keberaniannya itu, kita Indonesia butuh pemimpin yang berani mengatakan iya dan tidak. Kalau ada kesalahan, siapa yang mau? Nggak ada yang salah. Selalu disalahkan. HAM begini. Wih, zaman 98 sampai sekarang teringat terus. Kan Pak, untuk menjelek-jelekan saja. Iya. Seharusnya itu kan melihat bagaimana sih kelakuannya dia. Apakah tukang ngakali rakyat? Pak Prabowo itu loh hatinya welas asih. Semua itu ada apa-apa itu loh. Duit koceknya pribadi itu diberikan. Ada salah? Ada. Tapi ya menurut saya yang terbaik ya Pak Prabowo. Bukan karena Demokratnya. Butuh seorang figur seperti Pak Prabowo. Mengenai anak saya tidak bisa mencegah keinginan anak saya. Kenyataan anak saya nggak suka politik itu satunya. Iya. Bahkan mau saya paksa bantu. Saya ingin membantu untuk memenangkan. Kan itu kan. Memenangkan supaya saya bisa menang. Untuk membantu untuk mencapai untuk kebijakan ke depan. Sehingga saya ngomong, saya terus terang saja. Kamu mau maju nggak? Ayo bantu papamu. Untuk sosialisasi. Dan semua programmu ini untuk rakyat. Kamu kan sudah punya uang, punya pekerjaan. Ya. Pertamanya mau. Ngelihat barusan 1 bulan mundur. Gak mau sudah mati. Kalau melihat situasi politiknya. Anak yang kecil ini. Iya. Ya. Kalau yang besar kan mulai dulu, sudah tahun lalu kan sudah tahu lah. Apa DBM? Iya. Enggak, dulu kan nyalon. Oh. Dulu kan pernah nyalon tapi kan gagal. Sebetulnya dia kan jadi seharusnya. Dapil 3. Dapil 3, suaranya besar, 7.600 loh. Iya. 7.600 nggak jadi. Ya itu ada persoalan lah ya. Saya itu nggak jadi. Jadi dia itu senang. Memang orang itu kalau sudah terjun ke politik, itu nggak bisa lepas. Terngiang-ngiang terus gitu ya. Sekarang di dapil 2. Apalagi menghadapi, kenapa ke dapil 2, ke dapil saya. Memang saya kembali lagi tidak hitung-hitungan untung rugi. Kalau saya mau mikir untung,
Saya letakkan saja di dapil berapapun, saya kasih nomor yang enak. Betul. Begitu kan? Kenapa tidak begitu, Pak? Saya kan tidak mau mementingkan diri sendiri, saya ngatur ini yang bermanfaat bagaimana untuk partai saya, strategi untuk partai saya, kan itu. Kalau dapil lain kan sudah kuat, untuk apa saya masukin? Nah, dapil 2 tidak ada, cuma saya sendirian. Tenaga saya gimana? Tenaga saya walaupun saya kuat, kan perlu tenaga kemana? Jadi butuh orang satu yang mau terjun juga untuk membantu. Dan pilihannya pada putra sendiri. Ya, untuk mensupport. putra saya itu sebetulnya DPR provinsi. Oke. Saya kan tahu kita butuh orang provinsi yang untuk mengambilkan uang provinsi dibawa ke Banyuwangi. Dan Pak Yai mengusulkan, Pak Michael susah, lebih baik anak putranya Pak Michael saja yang ke provinsi. Sebetulnya pertama tetap dapil 3 karena basisnya dapil 3 sudah komunikasi dapil 3. Punya ya dapil 3. Suara loh, Pak. Ya, punya kantong suara dapil 3. Tetapi Pak Yai meminta bahwa Dhani untuk ke DPR provinsi, akhirnya ke DPR RI pertama. Minta Pak Yai, Pak Michael DPR RI anaknya Pak Michael saja. Ya sudah, coba saya tanya. DPR RI, Dhani ibunya tidak mau karena jauh, Jakarta gitu kan, repot. Kalau Surabaya kan, kita sering ke Surabaya, ada rumah lagi di Surabaya itu kan, terus provinsi saja, kan itu. Perjalanan beberapa bulan, banyak mendukung, semua mendukung, Kiai mendukung, begini mendukung. Tapi ada persoalan sedikit lah antara pengurus DPD dengan saya, jadi orang tuanya takut. Wah kalau dimusuhi gimana, masih kecil gitu kan. Lebih baik kalau mau politik di sini aja lah, jangan di provinsi. Karena masih belum menikah, masih muda kan, itu kan. Siapa mau orang tuanya tinggalkan begitu kan. Udah pokoknya kalau provinsi nggak usah, bilang gitu. Sudah nggak usah nyalon-nyalonan saja, ngurusi usaha. Gitu. Tapi anaknya ini yang nggak mau. Karena suka di politik. Saya kan kasihan. Sebetulnya orang tuanya sudah nggak mau, sudah nggak nyalon gitu. Tetapi kan saya kan lihat sebagai bapaknya kan tahu bahwa anak saya itu senang ke politik. Sehingga saya ngomong istri saya, sudahlah mau nyalon di kabupaten saja. Dapil mana? Ya nanti kita ngobrol sama pengurus kan itu kan. Ya pengurus dapil mana? Saya bisa coba letakkan kita mau saya ketua. Kemana kan? Tapi kan saya melihat, oh dapil sana. Nanti ketika saya dikasih sana, bukan tambah baik, tambah permusuhan. Karena sudah tertata kan itu kan. Tertata gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, saya butuh dapil 2. Karena dapil 2 itu cuma saya aja yang bekerja. 6, cuma saya aja kan lemah. Akhirnya butuh orang yang untuk mendampingi saya, sehingga anak saya energik gitu ya. Energik, sehingga sudah dapil 2 saja sama saya. Jadi semangatnya mensupport Pak Michael untuk di dapil 2 begitu. Bukan mensupport saya, sama-sama saingan, bisa jadian itu kan. Karena ada 6 ada kemungkinan toh. Apalagi dapil 2 ya saya rasa ya banyak. Ya partai-partai lain paling lemah itu dapil 2 loh. Ayo cek saja, survei sana. Partai paling lemah, semua partai ya, paling lemah itu dapil 2. Kalau dapil lainnya sudah jago-jago semua. Saya sudah survei kemarin, Pak. Ya, dapil 2 paling lemah. Nah, saya tahu, saya bisa menaikkan misalnya cari 2 itu mudah lah ya, gampang lah ya. Kalau kecuali ada prahara politik macam-macam gitu ya nggak tahu. Tapi selama ini saya lihat, saya insya Allah bisa lah, karena rakyat sudah, khususnya dapil 2 sudah mulai mengerti tujuan saya terjun ke politik. Oke, saya membaca Pak Michael ini strateginya strategi lebih ke, menurut saya tulus kasih lah, seperti itu. Itu, saya tidak hitung-hitungan efektif loh ya. Banyak kan orang politik kan gitu. Dan itu memang tidak efektif Pak di politik. Nggak efektif, rugi banyak. Tapi sadar itu ya? Sadar tahu, tapi saya kan tidak hitung-hitungan. Saya ada duit, saya hanya meyakinkan pendidikan politik. Rugi, untuk apa? Nggak perlu itu. Kita siapkan aja terakhir aja serangan fajar katanya orang-orang itu. Kan itu. Kalau mau kita curang, tapi kan saya kan tidak mau. Saya tidak mau suara saya membeli suara. Saya beli saya nggak mau. Padahal semua saya lakukan. Saya bisa membeli semuanya. Saya butuh suara berapa? 30.000 saya beli semua. Tapi saya siapkan. Saya tidak melakukan itu. Uang yang saya keluarkan melebihi itu. Melakukan pendidikan politik lebih dari itu duitnya, Mas. Tapi kan saya tidak memanfaatkan itu.
Saya tidak mau membodohi rakyat. Saya ingin rakyat tahu, ngerti. Melalui politik ini yang mengubah nasibnya beliaunya, rakyat itu yang melalui politik ini. Kalau dibodohi terus, ya nggak akan terjadi perubahan. Saya seringkali katakan Banyuwangi ini kaya. Kaya, padahal saya sekarang sedikit nggak enak karena Pak Mahfud nyadur punya Pak Abraham Samad kan gitu kan. Waktu itu kan Pak Mahfud belum jadi wakil presiden, calon wakil presiden. Jadi saya salah satu pengagum lah Pak Mahfud ya. Keberanian bicara kan itu kan. Tapi setelah jadi wakil presiden akhirnya saya infilnya karena ada loh ternyata kok ngomong begini ingin jadi wakil presiden. Kan itu kan. Akhirnya waduh padahal itu pengagum saya kok berani terobos. Saya pikir-pikir lagi. Dos 349 triliun ada cenderung korupsi. Baru setengah bulan hilang. Terus buat apa? Nggak bisa politik kan. Pak Michael juga di politik. Ya, saya nggak mau. Saya ingin menyelesaikan persoalan. Secara nyata, Pak ya. Iya, saya ingin mengubah. Bisa kalau rakyat mendukung Partai Demokrat. Saya bisa. Yakin bisa, Mas. Kalau nggak, untuk apa saya? Untuk apa saya berteriak-teriak di YouTube itu ada jejak digitalnya? Iya. Mana ada yang berani janji-janji seperti itu? Kita ungkapkan semua. Silakan. Orang mau menyerang saya silakan. Mari kita ngomong diskusi. Tapi diskusi jangan karena nggak senang. Kalau orang nggak senang, apapun ya salah dong. Mari kita memikirkan rakyat secara benar-benar. Kita itu bersama-sama bagaimana rakyat itu dipikirkan hanya melalui politik itu. Kalau secara hitung-hitungan rugi, tidak efektif. Apalagi menyangkut musik. Saya kan tahu. Siapa yang nggak tahu saya ngadakan musik. Iya. Besar-besaran kan itu kan dulu. Besar-besaran, band-bandan. Saya sekali ngadakan musik itu 30 juta. Dan itu tidak efektif loh Pak untuk kampanye, Pak. Memang tidak efektif ya. Tahu saya nggak efektif. Tapi satu, saya cinta seni. Ya kan? Cinta seni, penyanyi. Saya dengar senang lah. Kreatif untuk penyanyi-penyanyi. Penyanyi juga gitu bukan karena senang artisnya. Tapi artis itu kalau terkenal kayak Danang. Kan saya kan membantu sana bagaimana Danang terkenal. Jadi ada beberapa artis yang level nasional kan kita kan siap di belakangnya. Membantu bagaimana populer. Dengan populer kan dia kan bisa cari duit kaya. Sedangkan harapan ketika kaya ya ingatlah orang Banyuwangi. Itu aja. Yang saya harapkan seperti itu. Saya senang musik sehingga saya punya semua peralatan semua. Peralatan band, peralatan sound, peralatan panggung. Semua saya ada. Kalau orang nyewa, ya nggak karu-karuan mungkin rugi. Tapi kan itu punya saya semua. Akhirnya terminimalisir sekali semua biaya produksi itu Pak ya? Iya, minim sekali. Sehingga satu, saya bisa membantu orang seniman-seniman itu nganggur yang nggak ada job-job. Kan begitu kan kita pakai. Ya kan. Sekarang ini nggak saya lakukan, Mas. Enggak, saya nggak melakukan itu. Kenapa? Bukan karena apa? Karena satu perizinan. Sejak COVID itu kan nggak boleh gini kan. Sekarang ini ada Kapolsek yang melarang mengadakan musik malam hari. Jadi daripada seperti itu, ya kita sekarang ini nggak melakukan. Kalau sampai ngomong melakukan nggak. Cuma sekarang kalau dulu kita kampanye itu kan nggak ada undangan. Iya. Siaran siapa mau datang kan gitu. Sekarang pertemuan saya enggak undangan. Jadi yang datang itu orang sudah diundang. Tapi bukan semua orang. Reses ya, bukan Pak? Ya semacam reses. Kita pertemuannya itu reses. Di samping kita serap aspirasi, saling meyakinkan pendidikan politik, saya juga ingin menyerap apa yang kekuatan saya berikan untuk rakyat. Ketika reses kan muncul, oh Pak saya minta ini. Sehingga saya kalkulasi, berapa sih yang diberikan Bupati kepada saya? Saya bilang, maka saya dorong, tolong dong, saya kasihin bukan saya cari uang, tapi saya ini serap aspirasi. Banyak tumpuan rakyat itu seakan-akan saya ini dewa yang bisa menolong. Padahal kekuatan saya itu apa? Kan itu kan? Berapa sih kekuatannya? Itu yang kadang-kadang menjadi bumerang saya. Sehingga saya itu jadi ketua dan mencari bupati yang baik ke depan. Berarti untuk yang pilkada belum ada persiapan Pak ya? Ya belum lah, kita berapa-berapa kan. Oh pilkada calon nyalek bupati ya susah. Partai mulai piro kan masih begitu. Tapi ketika tahu ada 10 ke atas, saya kira mereka akan datang saya mencari saya. Target ini Pak ya? Ya. Jadi harus 10 ke atas lah. Oke. Ada yang mau Pak Melke sampaikan ya ke pemirsa tayangan saya ini? Ya terima kasih Pak Sauki memberi kesempatan pada saya.
Saya harapkan masyarakat, saya akan berusaha sekuat tenaga saya akan ketemu masyarakat, melakukan pendidikan politik. Karena satu-satunya yang bisa mengubah nasib rakyat itu melalui politik. Dan rakyat tidak tahu politik, rakyat memilih karena pemberian Pak Sauki. Lihat, mereka banyak, saya kadang-kadang ngelus dodo, gitu ya. Orang ngomong, pokoknya yang membantu paving jalan saya, seluruh kampung pilih jenengan. Siapa yang membantu musola saya, seluruh lingkungan musola milih sampean. Tetapi dia memprotes tentang DPR. Katanya DPR tidak peduli. Saya mangkel Pak, apa yes pokoknya sapa sing wujudnya dulu. Bahkan minta, seharusnya nyalon itu ada kontribusinya dulu sekarang. Kalau tidak ada kontribusinya saya nggak mau sudah memilih. Kan tambah rusak Pak. Sedangkan yang bisa memberikan kontribusi yang DPR yang sudah jadi. Yang belum jadi nggak bisa. Saya ingatkan, janganlah memilih karena pemberian, selidiki dia. Orang Banyuwangi, apalagi orang Banyuwangi kan tahu, selidiki sebelum memilih. Bahkan saya ngomong, ya selidiki semua pengambil kebijakan ketua partainya. Apakah tulus memikirkan rakyat apa tidak. Kalau enggak ya jangan diteruskan. Caleg-caleg apapun yang baik, dengan baik katanya ini orang kaya, ya kalau ketua partainya itu tidak mempunyai visi, tidak ngerti politik, akan hancur juga. Jadi politik itu yang mengambil kebijakan tongkat. Di kabupaten itu ketua DPC, provinsi DPD atau DPW, RI, DPP. Dilihat apakah mereka tulus untuk memikirkan rakyat apa tidak. Kalau enggak, caleg yang baik apapun tidak akan bisa mengubah. Yang bisa mengambil kebijakan kan ketua partainya. Iya. Kan itu kan. Makanya itu satu itu, dan rakyat harus tahu, hilangkan memilih karena pemberian. Saya ngeri kadang-kadang. Maaf Pak, saya sudah di DP ya. DP apa? Seragam. Jadi suara hanya ditukar oleh seragam. Padahal dengan seragam itu 5 tahun. Itu yang ngeri. Ya orang kan tidak tahu. Kalau saya kan ngeri karena saya tahu. Ini yang politik yang membuat susah ya sekarang ini. Politik sekarang ini. Sehingga Pak Sauki melalui ini lakukanlah pendidikan politik, ngerti. Jangan, memang saya tahu rakyat butuh duit. Bahkan saya ngomong, kalau mau butuh duit saya mau, seandainya tidak ada hukum, tidak ada peraturan, saya siapkan duit. Saya kasih uang. Ya, tapi jangan memilih, walaupun nggak memilih saya sudah, saya kasih uang. Tapi jangan memilih karena uang. Pilihlah orang yang baik. Karena ini menyangkut masa depan keluarga, keturunan kita semua. Kalau nggak diputus mulai sekarang, kapan lagi? Umur saya berapa? Apakah saya terus selamanya jadi ketua partai politik? Enggak Mas, tapi selama saya menjadi ketua partai politik, saya harus berbicara keras. Berbicara apapun, saya akan bicara tentang kebenaran tentang politik. Saya tidak mau untuk kepentingan saya, enggak lah. Biarkan orang menilai untuk kepentingan saya. Tapi saya tahu bahwa melalui politik ini saya bisa berbuat untuk menolong rakyat. Itu saja. Terima kasih Pak Michael Ya. atas waktu Pak Michael untuk hadir di podcast saya kali ini. Dan ada banyak pelajaran yang bisa saya dan mungkin pemirsa dapatkan. Ya. 2 hal penting yang saya garis bawahi dari pembicaraan pada hari ini, yakni sosok Pak Michael sebagai seorang pengusaha yang sukses, mengelola organisasi juga sukses, dan mengelola partai juga terbilang sukses, sampai mengantarkan beliau menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi. 2 hal itu yakni melakukan semua hal dengan senang, kan begitu Pak ya? Ya. Yang kedua, totalitas. Senang dan total ini menjadikan seorang kemudian tulus dalam melakukan segala sesuatunya. Begitu Pak ya. Baik, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.